Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudit Goyet Zelous, guru agama Katolik dan Budi Pekerti, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 4 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Panggilan dan Perutusan Murid Yesus, fase D kelas 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya minta Salin untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati, batin, serta pikiran kita untuk berdoa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi yang cerah ini, sehingga kami boleh berkumpul di lembaga SMP Negeri 4 guna melaksanakan kegiatan kami, yaitu guru mengajar, siswa belajar, dan jauhkanlah kami dari segala ancaman godaan setan yang menimpa jiwa dan raga kami, dan lindungilah kami dalam kegiatan kami sebentar, dan kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kami. Nama-Mu baik puji, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa. Terima kasih kepada Salin yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, silakan duduk. Baik, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa tadi? Kenapa dia? Hanya dia saja yang tidak hadir, Baik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau tanya lagi kepada kalian materi pada minggu lalu yang kita sudah pelajari bersama. Kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Yona? Yesus mengatakan kepada orang melalui kenyataan Yesus. Baik, tepuk tangan untuk Yona. Minggu lalu kita mempelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Kira-kira mujizat apa saja yang dibuat oleh Yesus? Siapa yang masih ingat? Lila? Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa lagi? Sabin? Yesus meredakan badai. Andre? Siapa lagi? Yona? Yesus mengusir roh jahat. Yes. Baik, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, yang pertama, Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Apa-apa yang termasuk dalam mujizat penyembuhan itu? Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang yang penyakit kusta, orang yang buta. Itu mujizat penyembuhan. Sekarang kita masuk pada materi hari ini tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Kita lihat di papan tulis. Coba satu orang baca. Kita melihat tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Saya minta siapa Lastri yang paling depan untuk membaca, Peserta didik mampu memahami makna panggilan
ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kepada Lastri. Ibu baca lagi di situ, peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum Ibu masuk kepada materi, sekarang saya mau bertanya dulu kepada kalian coba lihat di situ, tahukah kalian siapa saja murid Yesus? Diani, coba Diani. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Matius, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Yudas Iskariot, Simon orang Zelot, Bartolomeus, Lebih sempurna lagi. Coba lihat, tambahkan lagi yang belum disebut oleh Diani tadi. Baik, kita melihat tahukah kalian siapa saja murid Yesus? Siapa saja murid Yesus? Kita ini termasuk murid Yesus. Nah, yang disebutkan oleh Diani tadi ada 12 rasul Yesus dan juga termasuk murid Yesus. Baik. Yang kedua, kita lihat di situ, apakah kalian juga menyadari diri sebagai murid Yesus? Sadar tidak? Kita sadar bahwa kita juga murid Yesus. Yang ketiga di situ, sadarkah kalian bahwa kita juga mendapat tugas perutusan dari Yesus? Sadar tidak? Kalian sebagai pelajar tentu sadar tugas dan tanggung jawab kalian. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu ke sekolah, datang untuk mendapat ilmu, belajar demi masa depan. Yang berikut, semua bawa kitab suci. Baik. Kita lihat di situ, Yesus mewartakan kerajaan Allah di tengah umat manusia. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus mengajak para muridnya untuk tinggal bersama dengan Yesus, bergaul dengan Yesus. Di situ para murid melihat bagaimana cara hidup Yesus di tengah dunia. Yesus tidak pernah meninggalkan para muridnya, tetapi Yesus selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Baik, sekarang kalian bentuk dalam kelompok. Sekarang kita melihat gali inspirasi dalam kitab suci tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Sudah buka Alkitabnya, sudah lihat semua. Yang bagian pertama Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dibaca oleh kelompok 1 secara bersama-sama. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri dalam Galilea, Baik, kita sudah mendengar dan membaca secara bersama-sama tadi dari Injil Matius yang pertama
pertama tadi dan yang kedua Injil Lukas. Sekarang kamu akan diskusi secara bersama-sama. Lihat di situ pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Yang kedua, apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Yang ketiga, apa saja syarat untuk mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat yang mengatakan hal itu. Yang keempat, apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Yang kelima, siapa saja nama 12 rasul Yesus? Baik, sudah semua? Sekarang diminta kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas. Baik, kelompok 1 maju. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Dengan cara Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa saja reaksi dan tanggapan para murid ketika dipanggil Yesus? Tanggapan Matius, Simon, dan Andreas ketika dipanggil Yesus. Matius, setelah pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Simon dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Apa saja syarat untuk mengikuti Yesus? Syaratnya adalah 1. Meninggalkan segala sesuatu. Lihat di Lukas bab 14 ayat 33. Dan yang kedua, mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Lihat di Lukas bab 9 ayat 23. Yang ketiga, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Lihat di Matius bab 10 ayat 48. Apa konsekuensi menjadi murid Yesus? Konsekuensinya adalah 1. Hidup yang berkelimpahan. 2. Bersekutu dengan Allah. 3. Damai sejahtera. Siapa nama 12 murid Yesus? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Sudah? Ya, Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kalian langsung menempelkan di papan tulis hasil diskusi kalian. Sekarang kelompok 2. Membahas hasil diskusi kalian dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nah, di situ kita melihat dari 4 bacaan Injil dari Injil Matius dan Injil Lukas. Yang pertama kita melihat Yesus mengutus para muridnya ke tengah dunia untuk sama-sama mewartakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Kita melihat juga dalam ayat kitab suci tadi, yang pertama
kisah panggilan para murid itu selalu diawali oleh Yesus. Yang kedua, kita juga melihat dalam ayat kitab suci tadi, Yesus memanggil para muridnya. Di situ respon para murid sangat baik. Mereka pergi dan mengikuti Yesus. Terus yang ketiga, Yesus memanggil para muridnya bukan dari kalangan orang-orang kaya atau mapan, melainkan di situ tadi kita lihat dalam kitab suci, Yesus memanggil orang-orang yang hidupnya sederhana, para nelayan, terus orang miskin dan menderita, bahkan orang yang dianggap paling berdosa. Yang keempat, para murid pergi mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan segala-galanya, meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka. Terus di situ bagaimana reaksi para murid? Para murid datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus, terus mereka memahami, melihat bagaimana Yesus berkarya. Dan mereka juga di situ menjalin hubungan yang baik dengan Yesus. Dalam kitab suci juga kita melihat syarat-syarat untuk mengikuti Yesus itu di situ menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Saat ini juga Yesus masih memanggil kita, umat manusia, untuk bersama-sama mewartakan kabar sukacita, kabar kerajaan Allah. Baik, kita melihat anak-anak yang terkasih, kalian sudah kita sudah mempelajari materi hari ini tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Sekarang pejamkan mata kalian. Kita tahu kita telah menerima sakramen baptis. Kita telah bergabung menjadi anggota gereja Katolik. Kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu, menerima panggilan menjadi murid Yesus. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus? Atau dalam kehidupan kalian sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus? Lihat, tulislah niat kalian dalam selembar kertas. Dalam selembar kertas, beri hiasan dan nanti tempelkan kertas tersebut di rumah, yang dapat sewaktu-waktu kalian baca untuk selalu mengingat kalian. Kira-kira niat apa? Ya, tulis di kertas. Ibu beri waktu cukup 2 menit saja. Terus niat itu bisa kamu hiasi dengan pensil warna. Niat untuk apa sejak ke depan dalam hidup kalian. Terus di bawahnya nanti sampai di rumah mintalah orang tua menulis komentar atau tanggapan di bawah niat kalian. Saya beri waktu 2 menit saja
Nanti setelah rumah, sampai di rumah, mintalah orang tua untuk menulis komentar atau tanggapan di bawah niat kalian. Baik adik-adik, mungkin ada yang belum kalian mengerti tadi tentang materi hari ini. Sudah mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah? Buat sedikit. Sudah? Oke. Sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas rumah. Baik. Tugas rumah tulis di buku latihan kalian. Di buku tugas ya. Sudah? Nah, tugasnya nanti tetap secara berkelompok ya. Secara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sampai kelompok 4. Tugasnya mengadakan pengamatan atau wawancara tentang kehidupan jemaat di lingkungan atau stasi atau KBG. Hasilnya dilaporkan secara tertulis. Informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Satu, nama lingkungan atau stasi atau KBG. Nama lingkungan atau stasi atau KBG. Nama lingkungan atau stasi atau KBG. Sudah? Yang kedua, jumlah anggota. Yang ketiga, latar belakang kehidupan jemaat. Yang keempat, kegiatan yang sering dilakukan dalam jemaat. Yang berikut, keterlibatan jemaat dalam lingkungan. Yang berikut, hubungan antar anggota. Yang terakhir, yang ketujuh hambatan dalam kehidupan jemaat.
Sudah? Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup, kita berdiri dulu untuk menyanyi bersama. Lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat semangat. Semangat sedikit. Ulang 2 kali Dengar Dia panggil nama saya. 3. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh, biarlah haleluya. Oh, biarlah puji Tuhan. Yesus akan datang pada saya. Oh, biarlah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, bilanglah haleluya. Oh, bilanglah puji Tuhan. Yesus akan datang pada saya. Oh, bilanglah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik, sudah. Satu orang saya minta untuk memimpin doa kepada Etienne. Etienne untuk memimpin doa.